Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya Kak Aziza. Gimana nih kabar-kabar adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Amin. Nah, kali ini kakak akan bahas tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ngomong-ngomong, sebelum lanjut ke pembahasan, kalian tahu gak nih kenapa bangsa barat datang ke Indonesia? Oke, pasti banyak dari kalian yang berpendapat tentang alasan kenapa bangsa barat datang ke Indonesia. Oke, kali ini langsung aja ya ke pembahasan latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia. Latar belakang yang pertama yaitu daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Termasuk salah satunya yaitu rempah-rempah. Kalian tahu sendiri di mana bangsa Indonesia berada pada jalur Khatulistiwa, di mana pada jalur ini tumbuhan dapat tumbuh dengan subur dan hasilnya melimpah ruah, termasuk rempah-rempah. Nah, rempah-rempah bangsa Indonesia sendiri ini tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan untuk bangsa Indonesianya sendiri, namun dapat juga untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Karena di bangsa Eropanya sendiri, mereka berada pada 4 musim, di mana tumbuhan tidak semuanya dapat tumbuh dengan subur, termasuk rempah-rempah yang ada di Eropa hanya dapat tumbuh beberapa saja dan hasilnya pun terbatas. Latar belakang yang kedua yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Di mana gold ini berarti emas. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia berada pada jalur Khatulistiwa, di mana memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, termasuk kekayaan emasnya. Sehingga bangsa barat pun tertarik untuk datang ke Indonesia. Nah, ketika bangsa barat dapat menguasai peremasan di Indonesia, maka mereka pun akan mencapai puncak kejayaannya atau disebut dengan glory. Nah, ketika mereka sudah mencapai puncak kejayaannya, mereka pun akan dengan mudah mewujudkan keinginan-keinginannya untuk menaklukkan Indonesia, atau yang disebut dengan gospel. Salah satu keinginan bangsa barat yaitu menyebarkan agama Nasrani, terutama agama Kristen. Namun, agama Nasrani ini tidak hanya disebarkan di Indonesia, tetapi bangsa barat pun menyebarkannya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri, di mana revolusi industri ini merupakan perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang tadinya dilakukan oleh manusia atau hewan menjadi dilakukan oleh mesin. Nah, revolusi industri ini dilakukan sekitar tahun 1750-an. Manfaat dari revolusi industri sendiri yaitu selain mempercepat dalam memproduksi barang, baik dari segi efisiensi waktu maupun ongkos produksinya, juga mendorong bangsa barat untuk melakukan petualangan. Karena dalam revolusi industri ini ditemukan salah satu mesin yaitu mesin uap sebagai penggerak perahu, sehingga memudahkan untuk bangsa barat melakukan petualangan. Salah satunya yaitu mesin uap yang diciptakan oleh James Watt. Selanjutnya ada kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, yaitu ada bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1486, Portugis berlayar menyusuri pantai barat Afrika di bawah pimpinan Bartolomeus Dias. Mereka bertujuan ke India namun gagal. Selanjutnya, pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar di bawah pimpinan Alfonso.
Dan tahun 1512, Portugis berhasil menaklukkan Maluku di bawah pimpinan Antonio dan Francisco. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, pada bangsa ini terdapat Persekutuan Dagang East Indian Company, di mana di dalamnya terdapat pengusaha-pengusaha Inggris. Nah, pada waktu itu Inggris pernah berada di Indonesia atau di Nusantara. Namun keberadaan Inggris di Nusantara ini tidak lama karena didesak oleh Belanda, sehingga Inggris pun berlayar ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1595, Belanda datang ke Nusantara melalui jalur Samudra Hindia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Lalu terjadi ekspedisi-ekspedisi lainnya dan terjadilah persaingan dagang di antara mereka. Karena terjadinya persaingan dagang, maka Belanda membentuk POC di bawah pimpinan Peter Both. Pada awalnya POC ini bermarkas di Maluku. Namun POC memandang bahwa Jawa memiliki kekuatan ekonomi yang bagus dan kuat, sehingga mereka menginginkan untuk bermarkas di Jayakarta atau sekarang yang disebut dengan Jakarta. Lalu mereka memintalah izin kepada penguasa Jayakarta untuk mendirikan kantor dagang di sana. Lalu mereka diizinkan. Namun penguasa Jayakarta ini tidak hanya mengizinkan POC untuk mendirikan kantor dagang di sana, tetapi juga mengizinkan EIC atau komunitas dagang dari Inggris. Nah, POC ini tidak menyukainya, sehingga mereka mengusulkan untuk Inggris dicabut. Nah, setelah Inggris dicabut, POC pun semakin leluasa untuk melakukan perdagangan. Nah, di sini pun POC yang mengubah bentuk Jayakarta menjadi Batavia. Selain itu, mereka pun lebih leluasa lagi untuk melakukan perdagangannya setelah ada monopoli perdagangan. Nah, itulah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Oke adik-adik, itu yang dapat kakak sampaikan mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik